Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai dongeng. Dongeng hartina carita nu kajadinana zaman baheula nu aya unsur pamohalan. Unsur pamohalan hartosna unsur atawa perkara nu teu asup di akal. Contoh, sasatuan bisa ngomong juga manusia, bisa mikir, bisa ngambek, jeung rea-rea deui. Nah, jadi di dongeng ini kenapa disebut dongeng? Karena ini semua cerita hayalan ya, cerita fiktif. Karena di dalam dongeng ini ada hewan yang bisa ngomong, bisa mikir, dan hewan itu diibaratkan seperti manusia. Nah, makanya dalam dongeng ini disebut cerita fiktif. Lanjut, dongeng sumebar di sastra Sunda dina wangun prosa. Nyebarna baheula ku cara tatalepaan ngaliwatan basa lisan. Nah, pada zaman dahulu dongeng atau cerita ini dia dari orang ke orang ya. Jadi sumbernya itu tidak diketahui dari mana atau ini, tapi dia sudah terbiasa orang bercerita gini itu sampaikan ke orang satu, orang dua, orang tiga, sampai setanah Sunda ini tahu apa itu dongeng, bagaimana ceritanya. Ya, jadi dongeng itu hayalan atau fiktif ya. Lanjut, papasingan dongeng atau bagian-bagian dongeng. Dongeng bisa pasing atau dibagi jadi beberapa bagian, yaitu dongeng fabel, dongeng nu palakuna sasatuan, atau dongeng yang pelakunya hewan tapi tingkahnya seperti manusia. Ya, jadi kalau misalnya ada hewan di cerita itu hewan, tingkah lakunya apanya seperti manusia, dia bisa ngomong, dia bisa makan nasi atau seperti apa, nah itu termasuk fabel ya, ingat kan. Nah, contohnya sakadang kuya jeung sakadang monyet, malah cabe. Nah, ini si kuya kura-kura dan monyet itu lagi panen cabe ya, kayak seperti manusia di dongeng. Atau misalkan semut berantem dengan gajah, nah kan sesuatu yang tidak mungkin, nah tetapi di dalam dongeng pasti ada aja seperti itu. Yang kedua, dongeng parabel, dongeng nu palakuna manusia nu caritana. Jadi yang jadi pelaku itu manusia yang diceritanya. Pikalucueun contohnya si kabayan. Jadi yang dimaksud parabel itu dongeng yang menceritakan dengan tingkah laku manusia yang bisa membuat ketawa manusia lainnya atau bisa membuat humor ya, seperti si kabayan atau film-film humor lainnya ya. Tahu kan sendiri kalian, kabayan itu ketika dia sudah ngomong atau tingkah lakunya aja bikin ketawa ya, apalagi udah ngomong. Nah, ini termasuk dongeng parabel. Selanjutnya dongeng pitungun, piuntungun itu dongeng nu palakuna bisa sahawae isina mangrupa toladan pikeun macana. Contohnya jajaka ade hatena. Nah, yang dimaksud dongeng piuntungun itu dongeng yang isinya menceritakan tentang kejadian-kejadian yang memberikan suatu toladan, itu memberikan suatu contoh yang baik, seperti misalkan dongeng Arjuna membawa mat misalkan, atau di sini ada jajaka hade hatena atau jajaka bagus hatinya. Dongeng babad itu dongeng nu aya pakaitna jeung sajarah. Nah, kan suka ada nih babad tanah Sunda, babad tanah Jawa. Nah, itu salah satu contoh tentang sejarah. Nah, tetapi ini diceritakan atau dilisankan oleh seorang orang Kian Santang. Apalagi Kian Santang ya, suka ada di TV sekarang, itu termasuk dongeng babad. Ada lagi dongeng mite atau mitos, itu dongeng nu nyaritakeun hal nu goib, contohnya Nyi Ro Kidul. Nah, cerita-cerita yang berbau horor atau mitos ya, misalkan kalian tidak boleh ini, nah nanti akan menjadi apa, nah itu mitos ya atau mite, Nyi Ro Kidul contohnya ya. Jadi kalau ditanyakan dongeng mitos itu apa, yaitu dongeng yang menceritakan hal-hal yang gaib ya, contohnya Nyi Ro Kidul atau di apalah gitu ya, banyak macamnya. Dongeng sasakala, dongeng nu nyaritakeun asal muasal hiji kajadian.
bisa tempat, sasatuan, tutubuhan jeung barang contohna sasakala situ bagendit atau sasakala embe janggotan seterusnya. Yang dimaksud dongeng sasaka itu dongeng yang menceritakan asal muasal atau kejadian pertama kalinya. Misalkan nih ada hewan bisa berlari, atau misalnya hewan dan barang banyak ya contohnya ya. Situ bagendit, kenapa bisa dikatakan situ bagendit? Nah dulunya apa misalkan, atau kalau nggak salah kalian bisa ini aja, Bekasi. Nah kata Bekasi itu dulu ada sejarahnya dulunya, atau dari mana misalkan, atau dari kata bagasi, atau dari kata begasi ya. Itu contoh sasakala, dongeng sasakala itu dongeng menceritakan asal muasal salah satu kejadiannya. Nah fungsi dongeng itu untuk piwuruk atau nasihat ya. Jadi dalam dongeng itu suatu cerita yang dilisankan, zaman dulu dilisankan ya, kalau sekarang kan bisa dalam bentuk rekaman, bisa dalam bentuk kaset atau dalam bentuk video. Nah, kenapa disebut nasihat? Karena dalam dongeng itu diceritakan suatu kejadian. Bagaimana misalkan sesuaikan dengan judulnya ya, kejadian-kejadian apa. Di dalam itu mengandung nasihat dan moral. Ada lagi bikin hiburan atau sebagai media hiburan. Kita lagi suntuk nih, ya kita lihat dengarkan dongeng. Nah, kalau zaman dulu dongeng di radio ya. Kalau sekarang kan pengen hiburan apa ya, kalian bisa lihat di TV yang ada humor-humornya, stand up bisa, atau acara-acara Sule atau apa ya, banyak. Terus alat bikin ngalestarikan sastra Sunda, atau alat bahkan media bisa melestarikan sastra Sunda. Nah karena dongeng ini salah satu bagian media tentang bagaimana perjalanan Sunda di dalamnya ya. Banyak didongengkan, dikisahkan, diceritakan dari awal kejadian berbagai hal. Nah walaupun asal usulnya seperti itu, sumbernya dari mana nggak jelas, tapi orang Sunda mempercayainya bahwa dongeng itu ada ya, dongeng yang tersebut ya. Jadi kita mau tidak mau ketika kita udah iniin di suatu tempat ya, harus tahu bagaimana asal muasalnya, atau di kemana misalkan terjadinya gunung meletus. Nah didongengkan kan suka ada diceritakan, nah seperti itu ya. Oke, itulah sekilas tentang dongeng ya. Dongeng itu cerita fiktif atau belaka. Manusia pasti mempercayainya walaupun itu tidak jelas sumbernya dari mana, tapi dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan itu suka diceritakan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah ada lewat televisi. Ada beberapa bagian dongeng seperti tadi, ada mite atau mitos, ada fabel, parabel, ya, banyak sekali. Nah silakan kalian pahami. Nah itulah sedikit cerita atau penjelasan tentang dongeng yang